Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalai Masinda Darajah dengan NIM K1A 019033. Di sini saya selaku moderator. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari Lalu Cipta Galuh Pramuda dengan NIM K1A 019035 dan Lia Faridatul Harsani dengan NIM K1A 019039. Baik, di sini kita akan mempresentasikan materi terkait argentometri. Adapun beberapa topik bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai metode-metode titrasi dalam argentometri, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, dan yang ketiga ada indikator dan aplikasi argentometri dalam analisis obat dan bahan obat. Materi pertama mengenai metode-metode filtrasi dalam argentometri akan disampaikan oleh Saudari Lia Faridatul Harsani. Kepada Lia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Lalai Mas Indah Derajah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari argentometri dan metode-metode titrasi dalam argentometri. Menurut istilah, argentometri diturunkan dari bahasa Latin argentum, yang berarti perak. Jadi, argentometri merupakan salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+. Selanjutnya, metode-metode titrasi dalam argentometri. Yang pertama itu ada metode Mohr atau pembentukan endapan berwarna. Di sini metode Mohr dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida dan bromida dalam suasana netral dengan larutan standar AgNO3 dan penambahan K2CHO4 sebagai indikator. Titrasi dengan cara ini harus dilakukan dalam suasana netral atau dengan sedikit alkalis pH 6,5 sampai 9,0. Selanjutnya ada metode Fallhard atau penentuan zat warna yang mudah larut. Metode ini digunakan dalam penentuan ion Cl+, Br-, dan L- dengan penambahan larutan standar AgNO3. Indikator yang dipakai ini adalah Fe3+ dengan titeran NH4CNS untuk menetralkan kadar garam perak dengan titerasi kembali setelah ditambahkan larutan standar berlebih. Kemudian kelebihan AgNO3 ini dititerasi dengan larutan standar KCNS. Sedangkan indikator yang digunakan adalah ion Fe3+, di mana kelebihan larutan KCNS akan dilihat oleh ion Fe3+, membentuk warna merah darah dari FeSCN. Selanjutnya ada metode Fajans atau indikator absorpsi. Titrasi argentometri dengan cara Fajans adalah sama seperti pada cara Mohr. Hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan ini dengan cara ini adalah indikator absorpsi seperti Cosin atau fluorescence menurut macam anion yang diendapkan oleh Ag+. Titerannya adalah AgNO3 hingga supersi violet menjadi merah. pH tergantung pada macam anion dan indikator yang dipakai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lia. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan, yang pertama ada temperatur. Kelarutan akan semakin meningkat sejalan dengan naiknya suhu. Jadi, jika suhu meningkat, maka pembentukan endapan akan berkurang dikarenakan banyaknya endapan yang berada pada larutan. Kemudian faktor yang kedua ada sifat alami pelarut, di mana garam anorganik mudah larut dalam air dibandingkan pelarut
pelarut organik seperti alkohol ataupun asam asetat. Perbedaan kelarutan suatu zat dalam pelarut organik dapat dipergunakan untuk memisahkan campuran dalam dua zat. Setiap pelarut memiliki kapasitas yang berbeda dalam melarutkan suatu zat. Begitu juga dengan zat yang berbeda memiliki kelarutan yang berbeda pada pelarut tertentu. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu pengaruh suhu, di mana pada pengaruh suhu ini kelarutan endapan garam yang mengandung anion dari asam lemah dipengaruhi oleh pH. Hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapannya. Misalnya pada endapan AgL akan semakin larut dengan adanya pH disebabkan oleh H+ akan bergabung dengan L, kemudian akan membentuk Hl. Kemudian ada faktor yang keempat yaitu pengaruh hidrolisis, di mana jika garam dari asam lemah dilarutkan dalam air, maka akan dihasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis, dan hal ini akan meningkatkan kelarutan garam tersebut. Kemudian ada faktor kelima, yaitu pengaruh ion sejenis, di mana kelarutan endapan akan berkurang jika dilarutkan dalam larutan yang mengandung ion sejenis dibandingkan dengan dalam air saja. Kemudian sebagai contohnya, kelarutan FeOH3 akan menjadi kecil jika kita larutkan dengan larutan NH4OH dibandingkan dengan kita melarutkannya dengan air. Hal itu disebabkan dalam larutan NH4OH sudah terdapat ion sejenis yaitu OH-, sehingga akan mengurangi konsentrasi FeOH3 yang akan terlarut. Efek ini biasanya dipakai untuk mencuci endapan dalam metode gravimetri. Kemudian ada faktor keenam yaitu pengaruh ion kompleks, di mana kelarutan garam yang tidak mudah larut akan semakin meningkat dengan adanya pembentukan kompleks antara ligan dengan kation garam tersebut. Sebagai contohnya di sini ada AgCl akan naik kelarutannya jika ditambahkan dengan larutan NH3. Hal ini disebabkan karena terbentuknya kompleks AgNH3,2Cl. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi terakhir akan disampaikan oleh Lalu Cipta Galuh Pramuda dengan materi yang sudah didapatkan. Kepada Saudara Galuh dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator dan aplikasi dalam analisis dan bahan obat. Yang pertama itu indikator. Dalam cara MOHR, indikator yang digunakan adalah indikator kalium kromat. Cara MOHR dilakukan dalam suasana netral dengan cara kalium kromat dibuat dengan melarutkan 10 gram kalium kromat dengan Aquades secukupnya hingga 100 ml. Kemudian Aquades tersebut digunakan untuk mentitrasi larutan klorida dengan larutan baku perak nitrat. Titik akhir dari titrasi yang ditentukan dengan terbentuknya perak kromat yang berwarna merah bata atau merah intensif. Selanjutnya, cara Fallhard. Cara Fallhard dilakukan dalam suasana asam, digunakan indikator Fe3+, dan titik akhir dari titrasinya itu berwarna merah yang berasal dari FeSCN2+. Dan yang terakhir itu cara Fajans. Cara Fajans ini dilakukan dalam suasana yang sedikit asam, dengan indikatornya adalah indikator adsorpsi, misalnya fluorescence, dan titik akhir titrasinya adalah endapan merah atau rose. Selanjutnya, aplikasi dalam analisis obat dan bahan obat. Yang pertama itu penetapan kadar amonium klorida atau NH4Cl dengan metode argentometri. Yang pertama itu ditimbang dengan seksama kurang lebih 100 mg sampel obat larut. Kemudian dilarutkan dalam 100 ml air, terus dipipet 10 ml larutan ke dalam Erlenmeyer, labu Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan larutan sampel dengan 0,5 sampai 1 ml K2CrO4 sebanyak 5%. Kemudian dititrasi larutan dengan larutan AgNO3 0,1 N sehingga mencapai titik akhir. Kemudian dihitung kadar amonium kloridanya tersebut. Selanjutnya aplikasinya pada penetapan kadar efedrin HCl dengan metode pengendapan atau argentometri. Yang pertama-tama itu dilakukan penimbangan 250 mg efedrin HCl. Selanjutnya dilarutkan dengan Aquades sebanyak 250 ml. Kemudian dipipet 20 ml larutan efedrin HCl
Selanjutnya ditambahkan 3 titik indikator K2CrO4, kemudian dititerasi dengan larutan AgNO3 hingga terjadilah perubahan dari warna kuning sampai terbentuk endapan merah bata. Dan yang terakhir itu penetapan Opaverin HCl dengan metode argentometri. Yang pertama tuh ditimbang dengan seksama sampel Opaverin HCl yang setara dengan 10 ml AgNO3 0,1 N. Kemudian dilarutkan dengan 100 ml air suling. Selanjutnya ditambahkan indikator K2CrO4 dari 0,005 M dan dititerasi dengan AgNO3 0,1 N. Titik akhir dari titerasi yang dilakukan biasanya ditandai dengan perubahan warna dari kuning menjadi merah coklat atau merah bata. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Galuh sudah memaparkan materi. Berhubung semua pokok bahasan sudah dibahas, maka presentasi ini dinyatakan sudah berakhir. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah? Udah.